wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya, Pak. Di sini saya penelitian dari Syarifuddin Lumajang, di mana penelitian saya tentang integrasi pendidikan agama Islam dan budaya lokal untuk meningkatkan moderasi beragama di SMA S1 Pronojiwo. Bapak sebelumnya guru sebagai apa guru? Sebagai guru PAI Guru untuk PAI. kelas 11 dan 12 IPS. Selain guru PAI, Bapak juga sebagai Pembina ekstra namanya Rohis. Rohis itu Rohani Islam. Itu Semacam remas kalau dulu. itu kegiatan ekstrakurikulernya Ya. yang ada di sini gitu ya, Pak. Nah, di sini mungkin saya akan Itu ekstrakurikuler yang sifat keagamaan. keagamaan. Yang lain banyak. Kalau pembina ekstrakurikuler yang berkaitan dengan budaya gitu, Pak. Yang agama itu ada sangkut paut dengan budaya juga. Yang budaya itu kan banyak, ada pencak silat, kalau mau ada tari. Pencak silatnya Mbak Heri, kalau tari namanya Bu Eli. Itu bisa dihubungkan nanti ya, Pak, ya, pembelajaran atau proses pembelajaran pendidikan agama Islam dengan budaya lokal dengan berbagai agama. Kalau dihubungkan hanya dari sisi toleransinya aja. Tidak semua budaya kita bisa diintegrasikan dengan PAI. Seperti contoh misalnya nari itu kan apalagi bagiannya kurang syar'i, saya hanya bisa toleransi karena ada di sekolah. Tapi saya masih bisa memberikan batas-batas yang muslim harus pakai menutup aurat intinya. Kalau yang non muslim dipersilakan, yang penting sopan. Jadi tidak memaksa muslim untuk berjilbab dan tidak memaksa non muslim karena budaya harus melepas jilbab gitu. Itu kan sudah, menurut saya itu sudah moderasi beragama. Berarti di sini sangat ini ya, Pak, saya sangat meningkatkan moderasi beragama dengan menghargai, menghormati dengan adanya toleransi. Jadi semakin mencapai harmonisasi. Ya, harmonisasi sosial. Ya, Aduh, tegang. Oke, Pak. Di sini siswanya itu terdiri dari berapa agama? Agamanya secara garis besar ada 3. Ada Islam, ada Kristen, ada Hindu. Kemudian yang Kristennya itu sebenarnya ada 3 katanya. Ada Kristen Jawi Wetan apa gitu, kurang paham saya. Kemudian ada Protestan, ada Katolik. Nah, di situ bagaimana sih, Pak, konsep dalam moderasi beragama diajarkan di dalam pendidikan agama Islam? Kalau di dalam Islam kan intinya kan lakum dinukum waliyadin. Mereka punya agama, kalian punya agama kalian, saya punya agama saya. Jadi di sini ketika kegiatan keagamaan misalnya sholat zuhur kan berjamaah di sini seluruh muslimah. Kemudian pagi itu ada sholat duha berjamaah muslimah. Nah itu untuk masing-masing umat beragama oleh sekolah dikasih kegiatan sendiri-sendiri. Kayak Kristen ada doa pagi, ada doa siang. Hindu juga ada doa pagi, ada doa siang. Jadi mereka sama-sama melaksanakan kegiatan keagamaan tapi dengan konsep mereka sendiri-sendiri. Termasuk juga kalau misalnya ada PHBI ya, peringatan Hari Besar Islam, maka ketika Maulid Nabi misalnya, otomatis mereka kan minoritas ya, tetapi mereka oleh kesiswaan dikasih kegiatan yang positif, sehingga apa? Tidak terkesan diskriminasi mereka kosong dari kegiatan. Jadi ketika kita punya kegiatan, mereka dikasih kegiatan oleh kesiswaan dalam rangka apa? Tidak diskriminasi. Tidak ada pembedaan gitu ya, Pak. Untuk pertanyaan yang kedua, apa ada integrasi budaya lokal dalam pengajaran PAI, mungkin dalam mengidentifikasi keterkaitan PAI dengan budaya lokal gitu, Pak? Kalau PAI dengan budaya lokal yaitu untuk kecintaan kepada Nabi ada Banjari dan itu diajarkan. Kemudian ketakmiran juga diajarkan di dalam kegiatan rohis. Ketakmiran itu kan juga budaya lokal. Misalnya ada zikiran sebelum sholat dan lain-lain, itu kami adopsi.
Kemudian di Kristen juga kalau ada kegiatan hari besar mereka juga kita fasilitasi. Bahkan kalau tidak difasilitasi sekolah, cuman mereka dikasih dispen untuk merayakan kegiatan mereka. Baik Pak, untuk tradisi lokal sendiri itu apakah ada di sini kayak kegiatan sedekah bumi atau gotong royong, kenduren seperti itu yang berkaitan di masyarakat gitu, apa di sini diajarkan juga? Kalau yang berhubungan di masyarakat hanya bersih-bersih tempat ibadah. Jadi setiap ulang tahun SMA Negeri 1 Pronojiwo ada bersih-bersih tempat ibadah. Di antaranya Kristen, gerejanya, kemudian Hindu puranya itu, dan masjid dan musola itu sudah diadakan sejak tahun kemarin. Itu pertama kali diadakan untuk yang seperti itu. Sedekah bumi gitu kegiatan. Kalau sedekah bumi Belum pernah. kalau sekolah dan ini belum ada. Tapi mereka dipersilahkan untuk melakukan kegiatan dan dikasih dispen, itu aja, sebatas itu. Berarti di luar kegiatan sekolah gitu. Di luar kegiatan. Artinya kami tidak menghalang. Pertanyaan ketiga, apa kendala utama dalam penerapan moderasi beragama Pak? Tantangan dalam mengajar? Kalau moderasi beragama selama ini tidak ada tantangan, karena yang memicu itu kan semacam radikalisme yang memicu itu, dan radikalisme di sini lumayan sangat teratasi. Dulu sempat pernah ada HTI berkembang yang bilang pemerintah tahu dan lain sebagainya, tapi itu sudah hilang beberapa tahun, mulai dari 2015 sudah hilang. Tapi itu hanya segelintir guru, dan kebetulan gurunya sudah mutasi, sebelum satunya belum mutasi, dan setelah itu meninggal semuanya. Tapi sebelum meninggal itu mereka tidak menyebarkan paham seperti itu di sekolah atau di lingkungan sini, sudah enggak. Artinya sudah steril. Yang menjadi kendala mungkin untuk memberikan fasilitas kepada yang Hindu, belum punya guru yang menetap di sini, sehingga guru Hindu itu seminggu sekali datang ke sini. Itu kendala. Jadi di sini ada guru Kristen juga ya? Ada guru Kristen. Guru Kristennya Bu Cici itu Kristen apa? Katolik. Dan guru Kristennya itu hanya ada yang Katolik. Protestan belum ada kan ya? Protestan belum ada. Jadi diajari oleh yang Katolik. Itu mungkin kendalanya. Bukannya kami tidak moderasi, tapi memang keterbatasan sarana. Tapi semuanya sudah dikasih fasilitas. Oke, itu tadi wawancara sebagai guru PAI karena Bapak sekaligus guru kegiatan ekstrakurikuler. Tadi kegiatannya apa Pak? Namanya Rohis, Rohani Islam. Mungkin ada sepatah dua kata untuk kegiatan itu Pak. Rohis ini mirip dengan OSIS, cuman bedanya ini leadership tentang ketakmiran. Bagaimana merawat tempat ibadah, baik ngatur jadwal azannya, jadwal khutbah Jumatnya, kebersihannya, kemudian juga ada semacam kalau lagi PHBI itu jadi kepanitiaannya, mengatur semuanya, itu diajarkan leadership tentang itu. Kemudian ketika kurban dan jaga fitrah, mereka juga membantu kepanitiaan. Itu semua siswa ya Pak, tidak ada perbedaan? Kalau yang namanya ekstra itu tergantung minat siswa. Jadi siswa yang punya minat tentang kerohanian Islam atau ketakmiran terlibat di situ. Dan kegiatannya itu yaitu diantaranya adalah menciptakan kerukunan beragama, gotong royong istilahnya. Ya. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, karena sebagai pembina kegiatan ekstrakurikuler, bagaimana peran kegiatan ekstrakurikuler dalam membangun moderasi beragama di sekolah ini? Oh ya, untuk perannya lumayan bagus ya. Kenapa? Karena mereka itu kan dijadikan agen keagamaan. Walaupun seperti itu,
mereka akan menjadi agen keagamaan Islam untuk bermasjid, kasih contoh dan sebagainya. Tapi seandainya ada orang Muslim yang belum kajian doa pagi, doa siang, mereka juga menganjurkan mereka. Termasuk saya sebagai pembina juga ya. Ketika ngoprek-ngoprek anak ke masjid, ketemu anak non Muslim, baik Hindu ataupun Kristen, nggak ikut kegiatan, kami persilahkan untuk kegiatan-kegiatan mereka. Begitu juga sebaliknya, guru Hindu, guru Kristen, kalau ketemu anak Muslim nggak sholat juga mengingatkan. Gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa kegiatan ekstrakurikuler ini terdapat integrasi nilai-nilai budaya lokal? Integrasinya hanya di situ, hanya di budaya lokal itu hanya Banjari, karena rata-rata siswa itu di kampung mereka terlibat dalam jamiyah hadroh ya. Maka karena ada jamiyah hadroh sudah menjadi budaya di sini di Pronojiwo itu, maka di sekolah difasilitasi. Di antaranya difasilitasi di dalam kegiatan rohis itu. Jadi rohis itu kegiatannya banyak, ada bersih-bersih, ada kemudian divisinya itu banyak, ada kesenian ya, termasuk keseniannya itu hadroh itu. Mungkin bisa disebutkan Pak untuk kegiatan yang banyak katanya. Oh ya, ada kajian kitab kuning, ada bersih-bersih, kemudian ada apa istilahnya, ada TIK itu nanti bikin poster dan sebagainya. Kayak teknologi ya. Kemudian ada lagi tentang itu leadership itu, tentang kepemimpinan. Kemudian yaitu diasah dari PHBI atau kegiatan-kegiatan yang bersifat kepanitiaan. Kalau hadroh sendiri itu Pak, memang ada sudah dibentuk? Ya. Sudah dibentuk. Mungkin 6 bulan yang lalu itu sudah launching jamiyah hadrohnya. Kenapa kok di launching? Karena sudah mulai ditangkap, diundang oleh. Oh, sudah ada undangan, sudah ada yang mengenal. Dan mohon doanya mungkin tahun ini akan ada pentas PAI. Pentas PAI itu ajang melihat bakat anak-anak dalam pendidikan PAI, baik MTQ itu ada 2, Musabaqah Tartil dan Tilawah. Pokoknya tentang ke-PAI-an nanti di bulan ini. Untuk itu strategi yang digunakan dalam mengelola kegiatan ekstrakurikuler ini Pak agar selaras dengan nilai-nilai moderasi itu bagaimana? Ini tidak sulit ya, karena ketakmiran ini ya, maksudnya rohis itu lebih kepada ketakmiran. Maka yang namanya ketakmiran itu harus memperhatikan lingkungan sekitar. Kalau adzan itu pakai suara luar ya. Kalau sholat itu pakai suara dalam, termasuk kalau ada kultum dan lain sebagainya pakai suara luar. Intinya anak-anak itu kami tekankan untuk toleransinya itu. Termasuk tadi itu kalau adzan disuarakan kesuaranya karena memang syiar. Tapi kalau sholat pakai suara dalam, sehingga Kristen dan Hindu yang yang sedang berkegiatan tidak terganggu. Mungkin ada tantangan gitu Pak yang dihadapi dalam mengintegrasikan budaya lokal. Selama ini karena sudah masyarakat majmuk di sini ya, untuk ini tidak pernah ada tantangan untuk moderasi atau untuk mengintegrasikan budaya lokal di Islam, tidak. Mungkin tantangannya tadi itu, kalau dengan seni tari misalnya itu akan sulit. Tapi kami mensiasati minimal tidak buka aurat bagi yang muslim dan tidak memaksakan pakai hijab bagi yang non muslim, gitu. Di sini ada tari Islami gitu Pak. Pernah? Kalau tari Islami hanya ketika lomba. Bukan lomba sih. Jadi kalau di akhir jenjang anak kelas 12 itu ya ada praktek kesenian. Yaitu ada sebagian kelas yang kadang menampakkan kayak tari saman gitu. Itu tapi konsepnya diatur oleh anak-anak karena itu kegiatan praktek yang akan menjadi nilai kelulusan.
Kalau tari Islam itu apa ada yang ikut Pak selain agama Islam atau non Muslim? Kami tidak berani karena itu tidak termasuk moderasi beragama lagi. Karena Jadi Muslim. hak mereka juga. Iya. Jadi kalau kita memaksakan mereka atau melibatkan mereka dalam kegiatan keislaman, saya rasa itu bukan moderasi. Apa mungkin ada keterkaitan gitu Pak? Kalau ketertarikan dalam kegiatan budaya lokal, di antara budaya lokal itu ya, kalau takziah non muslim hadir juga, tapi pas kita baca tahlil mereka hanya diam. Apa lagi Pak kegiatan yang mungkin mereka itu tertarik sendiri gitu? Ya, sejauh ini yang ikut yang takziah ini yang mereka, dan pembelajaran PAI di kelas mereka kadang enggan pergi dari kelas, entah karena tertarik atau karena kalau di luar tidak ada temannya. Tetap mendengarkan gitu Pak ketika Tapi di awal memang saya tekankan seandainya ada yang berbeda, ini ajaran kami. Oke, Pak. Jadi bagaimana tanggapan siswa terhadap penerapan budaya lokal dalam kegiatan ekstrakurikuler ini? Kalau siswa di sini semuanya seperti pengamatan saya dan teman-teman, itu mereka merasa terfasilitasi apapun itu, baik budaya keagamaan atau budaya tradisi, terfasilitasi. Untuk pertanyaan terakhir, apa ada bentuk kerjasama gitu Pak antar sekolah atau masyarakat dalam memperkuat nilai-nilai moderasi beragama? Masing-masing agama itu punya kerjasama, masing-masing agama punya kerjasama. Yang Katolik dengan gereja mereka, gitu. Dan kalau yang Islam ya jelas itu dengan masjid-masjid, dengan jamiah-jamiah. Mungkin hanya itu Pak yang dapat saya wawancarai. Mohon maaf menunggu waktunya dan terima kasih atas